memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Februari. Dengan satu tema kita bersama-sama akan renungkan sekalian, jagalah hatimu dan jaga juga layar dari gadgetmu. Kita akan bersama-sama melihat membaca satu bagian firman Tuhan, Amsal 4 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan sekali dan kemudian kita baca sama-sama satu kali. Dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sama-sama 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara sekalian, di dalam bagian Alkitab ini ada dua message, ada dua berita utama yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Pertama, tentang pentingnya hati bagi hidup manusia. Karena dari situlah, dari hati terpancar seluruh kehidupan. Saudara sekalian, hati itu adalah sumber hidup kita. Dia adalah pusat daripada pikiran kita. Dia adalah pusat daripada kehendak, bahkan perasaan. Dia adalah pusat daripada emosi. Dia adalah pusat daripada sikap hidup, perbuatan, dan bahkan keyakinan hidup kita. Sehingga dikatakan dari hati terpancar seluruh kehidupan. Saudara sekalian, orang mengatakan bahwa manusia yang sejati itu sesungguhnya adalah hati kita. Dan hati kita itu adalah jiwa kita. Hati kita adalah manusia kita yang sesungguhnya, dan dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati kita lurus sekalian, maka sepanjang hidup kita berjalan di dalam kelurusan. Kalau hati kita terang sekalian, maka kita berjalan di dalam terang, damai sejahtera, sukacita surgawi sepanjang hidup kita. Tetapi sekalian, kalau hati kita berkelok-kelik, berliku-liku, maka jalan hidup kita juga demikian. Kalau hati kita gelap gulita, maka gelaplah seluruh jalan hidup kita. Sehingga Tuhan memberikan perintah hal kedua, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Atau terjemahan lain mengatakan, jagalah hatimu melebihi engkau menjaga apapun juga. Di dalam hidupmu pada hari ini sekalian, hal apa saja yang saudara merasa sangat berharga, sangat penting. Mungkin itu adalah harta kekayaanmu, asetmu sekalian, penting. Emas yang lagi naik harganya sekalian, penting sekalian. Atau keluarga, nama baik, kesehatan, sekalian penting. Semua penting, harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Tetapi di atas segala itu, menjaga hati jauh lebih penting daripada harta kekayaan, daripada semua yang kita miliki, di luar daripada fisik kita, di luar daripada tubuh kita ini. Sehingga Tuhan memberikan sekalian perintah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Mengapa sekalian? Karena Tuhan memahami hidup kita di dalam dunia yang kompleks, hidup di dalam dunia yang penuh cobaan dan godaan ini, ada ancaman terhadap kesehatan hati kita. Ada ancaman terhadap kemurnian, kesucian, ketulusan hati kita di hadapan Tuhan. Ada ancaman. Dan saya sebut itu ada ancaman eksternal, ada ancaman internal. Saudara sekalian, apa saja merupakan ancaman eksternal terhadap hati kita sekalian? Di dalam berbagai hal sekalian, ada merupakan ancaman di dalam kehidupan hati kita. Yang pertama, kekayaan dan harta. Bukan berarti kekayaan dan harta itu salah, bukan sekalian. Tetapi kalau hati kita terpaku kepada kekayaan ini, menjadi hamba, dan kekayaan itu menjerit hati kita sekalian, sehingga kita menjadi hambanya kekayaan, mencari dan menjadikan dia Tuhan, dan membutakan hati kita.
Mungkin itu ketenaran, popularitas. Saudara, kesombongan, keangkuhan kadang juga bisa menjadi, sekalian, ancaman yang menjadikan hati kita tidak melihat tertuju kepada Tuhan. Kecanduan alkohol, obat-obatan, kadang-kadang melukai, membutakan hati kita sehingga kita tidak bisa datang mencari Tuhan. Kekuasaan ataupun otoritas, sekalian, seringkali membutakan hati kita. Masalah seksual, relasi yang tidak sehat sekalian, itu bisa mengancam keamanan, kesejahteraan daripada hati kita. Pujian, pengakuan dari sesama, kesenangan, hiburan, juga mungkin materialistis sekalian, yang menjadi tujuan kehidupan kita, yang ada di depan mata kita. Dan satu lagi gadget sekalian. Sekalian, hari ini setiap kita memegang satu gadget, bukan salah sekalian. Gadget ini memberikan banyak bantuan, hal-hal memudahkan kita luar biasa. Seperti saya pernah mengatakan, dengan satu gadget HP ini sekalian, kita bisa melihat dunia, kita bisa melihat mengerti perkembangan dunia di berbagai tempat, luar biasa. Tetapi ini juga bisa menjadi ancaman bahaya bagi kita. Pada waktu kita melihat layar kita, gadget kita sekalian, kita sedang berinteraksi dengan dunia luar. Kita sedang berinteraksi dengan satu isme paham. Kita sedang berinteraksi dengan satu ujian dan cobaan sekalian. Apa yang kita lihat di gadget itu bisa masuk ke dalam pikiran kita. Yang kita pikir, renungkan, dan bisa masuk ke dalam hati kita. Yang mempengaruhi, yang mencemari hati kita. Kita melihat kekerasan melalui HP ini sekalian. Bisa mempengaruhi jiwa, hati, pikiran kita dengan kekerasan. Kita melihat mungkin film-film, gambar yang tidak benar, pornografis sekalian. Itu juga bisa mencengkram, terekam di dalam pikiran hati kita, yang juga menjerumuskan kita ke dalam pikiran-pikiran yang kotor. Penipuan sekalian dan sebagainya, itu bisa menjadi satu jalur masuk di dalam hidup dan hati kita melalui layar ini. Sehingga kita perlu ekstra hati-hati. Saudara sekalian, HP juga bisa menyedot begitu banyak waktu di dalam kehidupan kita hari ini. Ada kalanya waktu untuk Tuhan, waktu untuk berdoa, waktu untuk membaca firman Tuhan terkuras, tersingkirkan karena kita terfokus dan terkuras oleh layar kita yang ada di tangan kita. Apakah saudara pernah menghitung dari pagi hari sampai malam kita sekalian pergi tidur sekalian, ada berapa waktu yang kita gunakan untuk melihat layar ini? Tentu tidak salah sekalian, tetapi kalau sudah kecanduan, menarik hati kita, membawa kita terpaku kepadanya, itu juga harus kita perhatikan dengan baik. Dan harus kita juga menggunakan HP ini tepat pada tempatnya. Dan seringkali dikatakan HP juga bisa menjadi sumber masalah orang melakukan dosa. Termasuk kita melihat berita-berita hoaks ataupun berita-berita yang menjelekkan, memfitnah orang lain. Sehingga kita itu punya satu presuposisi, asumsi kepada orang menjadi jelek. Atau kita menyebarkan berita yang tidak benar. Atau kita menyebarkan fitnah melalui HP ini. Sehingga mempengaruhi, membawa dampak negatif kepada orang-orang di sekeliling kita. Dia bisa menjadi sumber masalah kalau kita tidak gunakan dengan baik. Kita meminta hikmat daripada Tuhan supaya lewat HP juga layar ini kita menggunakan dengan baik. Di dalamnya kita boleh melihat dan mendengar firman Tuhan. Di dalam melalui HP ini juga kita bisa memberitakan kebenaran dan kasih Tuhan kepada sesama kita. Sekalian yang kedua yang disebut dengan ancaman internal. Bukan saja masalah luar itu mengancam hati kita, tetapi juga masalah internal yang bisa mengancam hati kita. Kejadian 6 ayat 5 mengatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata.
Kejahatan bukan saja ada di abad 21. Tetapi kejahatan itu sudah ada di abad pertama. Di Kejadian pasal ke-6 boleh disebut awal mula sejarah manusia. Waktu Tuhan melihat bumi sungguh amat jahat. Dan perbuatan manusia itu menyakitkan hati Tuhan. Dan Tuhan melihat kecenderungan hati manusia semata-mata berdosa. Artinya saudara, di dalam hati kita ada potensi dosa. Di dalam hati kita ada natur dosa. Di dalam hati kita ada kemampuan memproduksi dosa. Itu merupakan ancaman dari dalam yang harus sangat kita pahami dan perhatikan. Tidak pernah ada orang tua mengajar anaknya berdusta, memukul orang, mencuri sekalian. Tetapi anak kecil bisa melakukan itu sekalian. Bukan karena diajar, tetapi karena natur, kecenderungan hatinya. Demikian. Di dalam dunia negara apapun juga, di sekolah uni apapun juga, tidak pernah mengajarkan ilmu berbuat dosa. Enggak ada. Ilmu sains, komputer, apa semua ada, saudara. Kedokteran. Tetapi tidak pernah ada sekolah manapun mengajarkan orang berdosa. Tetapi masalah paling besar di masyarakat, di segala zaman, dari dulu sampai sekarang, itu adalah perbuatan kejahatan dosa. Pemerintah negara harus memakai sistem yang paling canggih untuk mendeteksi dosa di dalam hidup manusia. Itu menunjukkan sekalian natur yang berbahaya. Di dalam diri kita sekalian kecenderungan berdosa. Yeremia 17 ayat ke-9. Betapa liciknya hati. Dikatakan lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya. Begitu licik hati manusia, berliku-liku, lebih dari segala sesuatu. Sudah membatu, bagaimana kita bisa mengetahuinya? Sesuatu ini adalah ancaman yang ada di dalam diri kita, hati yang licik. Orang mengatakan untuk mengerti hati manusia sesungguhnya, itu seperti apa? Mencari jarum di tengah lautan. Bukan mencari jarum di dalam satu gelas sekalian. Tetapi di tengah-tengah lautan. Yang begitu luas. Tanda kutip hampir sulit tidak mungkin sekalian. Itu adalah hati daripada manusia. Satu kali ada abang-abang sekalian yang menjual tanaman. Lalu lewat di depan rumah kami sekalian. Dan kemudian semu saya lihat pohon jeruk nipis sekalian. Bagus. Dan ada beberapa buah yang sangat menarik. Tawar-menawar, beli sekalian. Lalu ditanam ya di kebun yang sederhana. So, satu minggu kemudian saya melihat kenapa buahnya itu agak merah-merah. Tetapi bukan merah segar. Bukan merah karena dia sudah sudah cukup tua. Saya melihat agak aneh. Lalu kemudian saya dengan tangan coba melihat, pegang itu kenapa bisa agak kuning-kuning. Oh, rupanya itu adalah jeruk nipis yang ditancapkan ke gagangnya sekalian. Jadi itu bukan tumbuh benaran, tapi ditancap dari luar. Dan waktu itu saya mengetahui dan mengingat ayat ini. Betapa licik hati manusia, lebih daripada segala-galanya. Di dalam Markus 7 ayat 21 sampai 23. Yesus mengatakan demikian sekalian, sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan itu orang.
Konteks ini Tuhan Yesus sampaikan waktu orang-orang Farisi Saduki berdebat dengan Yesus. Kenapa Yesus, engkau dan murid-murid makan dengan tangan yang tidak dicuci? Nah, ini adalah tradisi, dianggap dosa memakan sesuatu yang najis masuk ke dalam mulut. Dan Yesus mengatakan bukan masuk yang menajiskan, karena itu akan dibuang juga. Tetapi yang bisa menajiskan hidup manusia adalah apa yang keluar dari dalam dirinya, dari hatinya. Muncul segala bentuk pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan. Semua ini muncul dari dalam hati manusia. Hati manusia seperti satu pabrik sekalian, yang bisa memproduksi, yang bisa menghasilkan segala bentuk kejahatan dosa yang dalam tanda kutip menakutkan, dan itu seringkali yang bisa mengancam kehidupan kita. Satu informasi yang saya terima atau saya baca dari BPS, yaitu Badan Pusat Statistik daripada nasional. Di dalam tahun 2023 seluruh Indonesia itu terjadi 584.991 kali kasus tindakan kekerasan atau kejahatan. Ini yang tercatat, yang disidangkan, ya, yang ditangani oleh pihak polisi. Yang tidak, saya percaya pasti lebih banyak. Tapi sukan anggap saja demikian banyak. Itu berarti tingkat risiko kejahatan atau crime rate itu sekalian di antara 100.000 orang di Indonesia, 1 tahun itu ada kemungkinan 214 orang terkena tindakan kejahatan. Potensinya 53 detik, hampir 1 menit terjadi satu kejahatan di dalam negara ini. Ini membuktikan sekalian, produksi hati manusia itu menakutkan dan itu menjadikan sumber kejahatan. Bagaimana solusinya? Datang di bawah kaki Kristus. Memohon Dia sucikan hati kita. Dan juga berikan kita hati yang baru. Itu baru bisa menyelesaikan solusi hidup hati ancaman di dalam diri kita. Setiap kali di dalam kebaktian umum, kita berlutut di dalam acara pengakuan dosa. Jangan jadikan itu satu ritual berjalan begitu saja. Tetapi harus menjadi momentum kita kembali lagi bertemu dengan kuasa salib yang menguduskan, menyucikan hati kita, memampukan kita melangkah ke depan di dalam kebenaran dan kekudusan. Karena hanya itu pertolongan kita yang sesungguhnya. Di dalam Kristus kita adalah manusia baru. Hati kita juga diperbaharui yang memampukan kita mengalahkan, mematahkan sekalian apa yang disebut dengan ancaman internal. Bagaimana kita menjaga hati kita? Ada beberapa hal yang ingin kita sharingkan. Satu sekalian, mengisi dengan kebenaran dan segala yang baik. Mengisi hati kita dengan kata-kata yang membangun, memberkati, menopang, meneguhkan satu dengan yang lain. Apa yang saudara ucapkan hari ini itu keluar dari hatimu. Saudara sekalian, kalau kita anggap hati kita seperti satu unit komputer dan kita masukkan, install sekalian, ya, program yang baik, kata-kata yang baik, ya, segala berita yang baik itu ada di dalam komputer. Waktu kita mengeluarkan sekalian, itu baru ada nama-nama kata-kata kebaikan keluar karena kita pernah masukkan data ke dalamnya. Demikian juga kehidupan kita. Kalau ada kata-kata yang membangun, mengokohkan sekalian, kita simpan di dalam hati dan pikiran waktu kita ketemu orang. Waktu kita berbicara dengan orang lain. Keluar dari mulut kita. Kata-kata itu punya kekuatan, kuasa membangun sesama. Tetapi sebaliknya, kalau kata-kata kotor, kata-kata yang merusak, itu ada di dalam hati dan pikiran kita. Secara sadar tidak sadar, keluar dari mulut kita, menyakiti, melukai, merusak relasi dengan sesama. Itu adalah isi hati kita. Aset yang ada di dalam hati kita harus diisi dengan sesuatu yang baik.
kasih yang tulus, kasih dari salib Kristus, kasih dari Allah Bapa yang tulus tersimpan di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga waktu kita berinteraksi dengan orang, menyampaikan kasih, mereka sungguh merasakan kasih yang tulus, bukan kasih yang di permukaan, yang diperbuat-buat saja. Kasih bisa menyentuh hati karena di dalam diri kita sekalian ada kasih yang sesungguhnya. Termasuk juga kejujuran, kebenaran firman, nilai moral yang sehat, bijaksana, hikmat dari Tuhan memenuhi, mengisi hati kita, menjadikan hati kita itu bijak dan berguna. Saudara sekalian, saya ambil satu contoh. Ini adalah satu botol air aqua, sekalian. Anggap aja botol ini adalah hati kita. Kalau diisi dengan air murni yang bagus, minum itu bermanfaat bagi tubuh kita. Tetapi kalau kita isi dengan air yang beracun, ya, yang hitam, yang kotor, waktu kita minum air ini sekalian, itu akan mengakibatkan orang mengalami ya keracunan, rusak tubuh dan sebagainya. Nah, sekian hati kita itu diisi dengan apa? Itu menentukan apa yang bisa dikeluarkan dan mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Kedua, saudara sekalian, hati yang terbuka untuk dipimpin oleh Tuhan. Terbuka kepada Tuhan, juga terbuka kepada sesama kita untuk saling dikoreksi, diperbaiki, dituntun menjadi lebih baik. Pemazmur 139 mengatakan, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang benar." Ini adalah ketulusan hati dari pemazmur. Terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, engkau selidiki. Di mana ada kesalahan, di mana ada dosa, di situ Tuhan memimpin, menyertai, menuntunnya supaya menjadi benar di hadapan Tuhan. Kalau pikiran hati kita tertutup oleh Tuhan, maka kita selamanya selalu berada dalam kungkungan kegelapan dan tidak ada jalan keluar. Sehingga kita harus ada keberanian, ketulusan di hadapan Tuhan menjadi titik utama di mana hati kita, hidup kita bisa terus diperbaharui. Dan bukan saja terbuka di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama kita. Termasuk juga relasi antara suami dan istri sekalian. Jangan banyak hal yang disembunyikan. Semakin banyak hal disembunyikan di dalam relasi antara suami istri, relasi itu menjadi semakin tidak sehat. Relasi itu potensi konflik lebih besar. Relasi itu menjadi asing satu dengan yang lain terlalu besar, kan? Jurangnya terlalu banyak. Kalau banyak hal di dalam hati suami tertutup kepada istri atau sebaliknya. Tetapi kalau ada keterbukaan sekalian, istri yang mengenal kita, kita yang mengenal istri, berbicara secara jujur, memperbaiki di mana kesalahan, kekurangan di dalam hati kita, bersama-sama diperbaiki, menjadikan relasi itu ada kedalaman, ada ikatan yang luar biasa. Begitu juga orang tua dengan anak. Ada keterbukaan anak kepada orang tua, demikian orang tua kepada anak, menjadikan relasi itu relasi yang sehat, yang menguatkan, yang saling menopang, yang saling memperbaiki. Khususnya kalau anak kita jarang berbicara kepada kita, anak kita jarang menceritakan isi hatinya yang terdalam, sesungguhnya relasi itu kurang sehat. Dan kalau kita kurang bercerita sesuatu kepada anak kita juga, sebenarnya kita menjadi orang tua juga kurang sehat relasinya. Karena kita tidak ada keterbukaan hati, interaksi. Tentu ada yang baik membangun, ada yang salah juga saling memperbaiki. Gereja punya kelompok kecil. Itu juga satu saran yang penting sekalian. Berada di dalam kelompok kecil tidak hanya merupakan kegiatan gereja, tetapi juga merupakan interaksi hati satu dengan yang lain. Kalau saudara bisa berani terbuka di dalam kelompok kecil, di interaksi satu dengan yang lain, menjadikan kita orang Kristen yang sehat. Pendeta Rick Warren mengatakan sekalian, seorang Kristen kalau mempunyai 6 sahabat rohani yang sangat dekat, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena ada 6 benteng yang melindungi dia supaya tidak terjatuh ke dalam dosa. Terbuka,
transparansi. Sekian peka akan teguran bimbingan dari Roh Kudus. Waktu kita percaya kepada Tuhan, Tuhan menempatkan Roh Kudus di dalam hati kita untuk menuntun, untuk menegur, memperbaiki kehidupan kita. Adakah kita punya kepekaan kepada bimbingan tuntunan daripada Roh Kudus? Itu juga sangat menentukan bagaimana kita bisa memperbaiki hati dan menata hati dengan bijak di hadapan Tuhan. Sekalian, hati kita menentukan kualitas kehidupan kita. Bagaimana kondisi hati kamu? Sekalian itu menentukan kualitas kehidupan kamu. Kita tidak berharap kita menjadi orang luar biasa tanpa dimulai dengan menata kedalaman hati kita, manusia kita yang sesungguhnya. Harus dimulai ditata dari kedalaman hati kita. Hati yang baik menentukan kualitas spiritual kita di hadapan Tuhan. Hati itu adalah satu kekuatan yang luar biasa yang bisa mendorong kita untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Pada saat kita mau merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Seperti Mazmur pasal 1 ayat kedua. Merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya kita mengizinkan firman menguasai hati kita. Saat itu juga Roh Kudus akan berkarya dengan ajaib di dalam hidup dan hati kita. Dan kita akan mengalami satu namanya transformasi atau satu kebangunan rohani di dalam diri kita. Setiap orang Kristen butuh kebangunan rohani setiap hari. Supaya kita menjalin satu relasi yang dekat dengan Tuhan. Apabila ada firman yang berbicara di dalam hati kita, menuntun hati kita. Di situ ada sukacita, di situ ada damai, di situ ada kepuasan kita kepada Tuhan. Di situ yang membawa kita bergairah, mencari Tuhan, mau berjalan dengan Tuhan. Karena hati kita terbuka untuk Tuhan dan firman Roh Kudusnya menuntun kita, menjadikan kita hidup seturut dengan kehendaknya. Kualitas hati menentukan kualitas spiritual kita. Sebaliknya sekalian, kita tidak mengizinkan Tuhan hadir. Kita mengizinkan dosa, kebencian, dendam berakar dengan mendalam di dalam hati kita. Itu adalah potensi merusak relasi kita dengan Tuhan. Kalau kebencian, dendam, dosa, kegelapan yang menguasai hati kita, maka kita akan sangat sulit berdoa. Kita tidak bisa menikmati doa. Kita tidak sanggup datang kepada Tuhan di dalam kedalaman hati kita bersama Tuhan. Termasuk juga membaca firman. Itu menjadi penghambat yang harus kita singkirkan. Yang menentukan sekalian kualitas rohani kita hari ini. Matius 5 ayat 8, Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena mereka akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan, terjemahan Indonesia. Apa artinya sekalian? Melihat Tuhan itu artinya hidup sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan ada di depan, Tuhan ada di samping kiri kanan kita. Kita bisa melihat kehadirannya, kita bisa merasakan ya kekuatannya, topangan hidup di dalam diri kita sekalian. Kita bisa merasakan kehadirannya di dalam setiap bagian kehidupan kita karena kita sangat dekat dengan Tuhan. Hati yang murni dan hati yang tulus di hadapan Tuhan. Sekian hal yang kedua sekalian, hati kita menentukan kualitas relasi. Kualitas relasi kita dengan sesama anggota keluarga, saudara seiman, dan teman, serta sahabat kita. Efesus 3 ayat 31 dan 32 mengatakan demikian. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, hendaklah dibuang daripada antara kamu. Demikian juga segala bentuk kejahatan dibuang. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus Yesus telah mengampuni kamu. Di dalam relasi kita satu dengan yang lain, hati kita jangan terdapat kepahitan,
kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, itu semua harus disingkirkan. Relasi itu baru bisa sehat. Kalau relasi antara suami istri, orang tua anak, sesama saudara kita di dalam Tuhan, itu dipenuhi oleh kepahitan, mengingat akan kesalahannya, menghitung-hitung akan kelemahannya, kegeraman, kemarahan yang setiap waktu bisa mendadak, pertikaian yang suka ribut, mempermasalahkan banyak hal, fitnah, ya, menyebarkan hoak dan sebagainya, itu sekalian pasti merusak relasi, menjadikan relasi itu tidak sehat. Tetapi kalau hati kita itu dipenuhi oleh apa? Dipenuhi oleh kasih, dikatakan. Kasih yang mesra, ramah tamah, saling mengampuni, punya kesabaran, punya pengertian. Relasi itu menjadi berbeda. Walaupun ada kesalahan, bisa diampuni, bisa ditutupi. Walaupun ada kesalahan, sama-sama memperbaiki. Bukan kesalahan ditambah dengan kemarahan yang menjadi 2 kali kesalahannya lebih besar. Itu yang selalu memperburuk relasi kita satu dengan yang lain. Tetapi kalau kita benar-benar ya menanamkan satu hati yang punya ketulusan kasih yang seperti Yesus rela mengampuni kita. Relasi kita satu dengan yang lain itu menjadi sangat-sangat luar biasa. Saudara yang ketiga sekalian, hati kita menentukan integrasi diri kita. Menentukan kualitas hidup diri kita. Sekalian kalau kita melihat satu pohon yang besar, yang tumbuh dengan sehat, yang punya daun yang biru atau hijau, yang lebat sekalian. Satu pohon yang indah. Itu pasti karena pohon itu punya akar yang mendalam, sehat di dalam pohon itu. Kalau akar pohon itu tidak sehat, dia tidak akan menghasilkan daun pertumbuhan itu pohon sehat. Jadi tidak hanya melihat dari luar pohon itu bagus, tetapi harus dilihat juga dari akar dalam tanahnya harus sehat. Menghasilkan satu pohon kehidupan yang sehat. Begitu juga hari ini sekalian, engkau melihat saya baik atau saya melihat engkau baik. Kita bisa lihat pemimpin-pemimpin yang luar biasa. Hamba Tuhan dipakai oleh Tuhan. Jemaat-jemaat yang giat melayani Tuhan. Sekian kita melihat dari luar daripada orang itu. Sesuatu yang bagus. Tetapi sekian kita harus tahu. Di balik daripada prestasi. Performance yang baik dari setiap orang. Itu didasarkan kepada integrasi. Hati orang itu sudah terbentuk dengan baik. Saudara sekalian, hati kita yang menentukan. Kalau hati kita benar, jujur sekalian, bertanggung jawab, konsisten, dapat dipercaya, memegang nilai-nilai yang sehat dan kuat, memiliki kesungguhan hati, menjadikan diri kita, pribadi kita berbeda. Punya integrasi yang luar biasa. Dan di dalam berbagai survei analisa mengatakan, orang-orang yang berintegrasi adalah orang yang biasanya bisa sukses di dalam membangun keluarga, di dalam membangun usaha, di dalam membangun kerohanian pekerjaan. Karena dia punya satu basic modal yang sangat penting untuk keberhasilan. Saudara, hari ini bisnis sekalian, salah satu aspek yang menyebabkan bisnismu bisa maju dan berhasil karena ada kepercayaan. Baik kepada nasabah yang membeli barang dengan kita, ataupun supplier yang mensuplai sesuatu kepada kita. Kalau itu terjadi satu kejujuran, ada satu integrasi yang tinggi, itu yang memutarkan usaha kita itu bisa bergerak, menjadi lebih baik. Saudara dipercaya oleh supplier 1 ditambah 1. Saudara punya barang yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Saudara mempunyai nasabah, rekan yang bisa membeli barang kita sekalian 1. Dipercaya tambah 1. Yang menjadikan pasar, market kita itu bertumbuh. Ini berdasarkan apa saudara? Integritas. Berdasarkan apa? Kepercayaan satu dengan yang lain. Sudah kerja dimanapun juga sekalian. Orang yang berintegritas akan diutamakan. Dan saudara akan menjadi orang yang berhasil di mata Tuhan.
Sekian hati juga menentukan pelayanan kita. Pelayanan itu pada dasarnya itu adalah membagi hidup. Membagi kasih. Membagi apa yang di dalam hati kita, hidup kita kepada sesama. Itu artinya pelayanan. Seperti Yesus datang ke dalam dunia, dia membagikan hidupnya kepada kita. Dia membagikan kasihnya kepada kita. Dia menghadirkan kerajaan, kesucian, kekudusan Tuhan di dalam hidup kita. Sekalian melayani, bekerja, menyembuhkan orang oleh Yesus. Itu adalah sarana yang dipakai oleh Tuhan. Untuk menghadirkan kebenaran kerajaan kasih Tuhan di antara manusia. Hari ini kita bisa menjadi aset penyambut sekalian. Itu sarana sekalian. Waktu kita bersalaman dengan orang lain. Itu tidak hanya salamannya saja yang penting sekalian. Tetapi kasih yang mengalir dari hati. Ketulusan iman. Itu yang menjadikan salam kita itu berguna, berdampak, dan membawa pengaruh. Saudara juga bisa menjadi pelayan aktivis, menjadi majelis BPBJ sekalian. Itu adalah sarana sekalian. Yang Tuhan percayakan supaya melaluinya kehadiran Tuhan ada. Dan kita membagikan hidup kita, membawa dampak bagi sesama melalui sarana yang Tuhan percayakan kepada kita. Dan itu selalu harus lahir dari ketulusan hati. Sesuai komitmen kita pada hari ini sekalian. Kita mau supaya kita mengisi hati kita dengan pikiran yang positif. Dengan kebenaran, kebaikan, dengan kasih, dengan pengampunan. Agar hati kita dapat mengendali hidup kita dengan kualitas hidup yang bermutu tinggi. Kita perlu introspeksi di hadapan Tuhan dengan jujur. Apakah ada hal-hal yang merusak, destruktif di dalam hati kita? Seperti Efesus pasal 4:31 itu. Singkirkan dan gantikan dengan kebenaran. Kedua sekalian, ada keterbukaan kita kepada Tuhan dan kepada sesama. Mau diubahkan dan mau memperbaiki diri. Dan saya tambahkan satu lagi sekalian, jaga HP kita. Jaga layar yang kita lihat. Baik dari segi waktu kita harus bisa memanage dengan baik. Baik dari konten harus kita seleksi dengan baik. Baik dari dampaknya harus kita seleksi. Supaya jangan terbawa oleh konten-konten yang bisa merusak hati. Itu adalah ancaman. Ancaman itu bukan bentuk senjata, pistol ataupun pisau yang tajam. Tetapi itu berupa berita, berupa gambar yang bisa menusuk ke dalam, yang bisa mencemari pikiran dan hati dengan sangat serius. Sehingga harus menjaga HP kita dengan segala kewaspadaan. Harus menjaga apa yang kita lihat melebihi menjaga yang lain. Sehingga hati kita terpelihara murni di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa.